Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak Bu Eri? Semoga semuanya masih tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran tematik subtema 1 pembelajaran 2. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Di situ ada gambar burung Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, inilah bunyi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi setiap sila pada Pancasila memiliki simbol masing-masing. Sila pertama simbolnya adalah bintang. Sila kedua simbolnya rantai emas. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Sila keempat simbolnya kepala banteng. Dan sila kelima simbolnya padi dan kapas. Nah, selanjutnya ini adalah gambar contoh penerapan sila pertama pada Pancasila. Di situ terlihat bahwa ada gambar orang yang sedang beribadah, sholat berjamaah. Kemudian yang kedua ada gambar orang yang sedang berdoa sebelum makan. Ada juga gambar orang yang sedang ingin beribadah ke gereja, ke wihara, ke pura, dan ke kelenteng. Nah, jadi anak-anak, di Indonesia itu ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah adalah beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, dan sebelum belajar. Dan lain-lain yang masih bisa kita lakukan agar kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anak masih ingat tidak dengan kata ungkapan? Kata ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya. Masih ingatkah kalian arti ungkapan buah tangan dan buah hati? Buah tangan adalah oleh-oleh. Buah hati adalah anak kesayangan. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah percakapan antara Udin dan Kak Mutiara. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan tersebut. Jadi nanti kita akan menemukan sebuah kata ungkapan dalam percakapan Udin dan Mutiara. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang baca buku. Wah,
kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini adalah buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Wah, dia tidak besar kepala ya? Terima kasih ya, Kak. Saya sudah boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Nah, di sini kita menemukan beberapa kata ungkapan. Yang pertama ada kutu buku, yang kedua bintang lapangan, yang ketiga rendah hati. Kutu buku artinya adalah orang yang suka membaca buku. Jadi bukan bukunya itu banyak kutunya. Kemudian bintang lapangan adalah orang yang ahli dalam olahraga. Jadi bukan di lapangan banyak bintangnya, tapi dia adalah orang yang ahli dalam olahraga. Selanjutnya, rendah hati artinya tidak sombong. Besar kepala artinya sombong. Jadi bukan besar kepalanya, tetapi itu adalah arti dari ungkapan. Besar kepala artinya sombong. Nah, ini dia contoh kalimat menggunakan ungkapan kutu buku. Dio itu anak yang kutu buku. Artinya, Dio itu anak yang suka membaca buku. Ria dipanggil si anak yang kutu buku. Artinya, Ria dipanggil si anak yang suka membaca buku. Contoh kalimat dengan menggunakan bintang lapangan. Ronaldo menjadi bintang lapangan sepak bola. Artinya, Ronaldo menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga sepak bola. Selanjutnya, Susi Susanti menjadi bintang lapangan bulu tangkis. Artinya, Susi Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Selanjutnya, contoh kalimat dengan ungkapan rendah hati. Walaupun Vio juara kelas, ia tetap rendah hati. Artinya, walaupun Vio juara kelas, ia tetap tidak sombong. Nah, contoh lain, orang kaya itu rendah hati. Artinya, orang kaya itu tidak sombong. Selanjutnya, contoh kalimat dengan ungkapan besar kepala. Orang itu besar kepala, artinya orang itu sombong. Vivi juara kelas dan anaknya besar kepala, artinya Vivi juara kelas dan anaknya sombong. Nah, sekarang anak-anak, kita bersama-sama menjawab pertanyaan ya. Yang pertama, apa arti ungkapan tersebut? Ungkapan yang tadi sudah Ibu sebutkan beserta contoh kalimatnya ya. Tadi apa saja? Yang pertama, kutu buku artinya orang yang rajin membaca buku. Yang kedua, bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam bidang olahraga. Selanjutnya, rendah hati artinya tidak sombong, dan besar kepala artinya sombong. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Iya, Udin dan Mutiara saling menyayangi. Selanjutnya, soal yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Jawabannya adalah
di kata meminjamkan buku kepada Udin. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Nah, kira-kira pengamalan sila keberapa ya anak-anak? Jawabannya adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian yang kelima, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Nah, jawabannya pasti kalian semuanya saling menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua yang ada di rumah. Selanjutnya, untuk soal keenam, tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Nah, bisa nanti kalian kerjakan soal nomor 6 ya. Ditulis atau boleh dikirim dalam bentuk gambar. Gambar kalian sedang bersama keluarga kalian atau bersama kakak kalian. Nanti bisa dikirim melalui aplikasi WhatsApp kepada Bu Guru ya. Jadi sampai di sini pelajaran kita pada pembelajaran kedua subtema 1 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.